dua patah kata. Dipersilakan untuk Bapak Imam memberikan sambutannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya lihat dari Mbak Bu ini paling seger-seger. Para peserta UMKM Expo-nya yang mau program dengan BRI silakan merapat. Ya, kalau mau dapat dukungan dari BRI duduknya di sini. Ya, baik. Saya atas nama Ketua Kabin UMKM Kota Malang siang hari ini memberikan apresiasi yang kedua kali atas terselenggaranya acara Expo UMKM pameran UMKM yang digagas oleh OKOC Bina Makmur. Tentunya tidak sesempurna yang kita melihat Expo yang profesional, yang besar dan dananya cukup besar, ya. Memang dari kecil-kecil ini jadi tumbuh dan besar, begitu. Suatu saat kalau pelaku UMKM ini menyatu, tidak hanya dari komunitas Bina Makmur saja, ada macam komunitas termasuk Pasar Tujuh, Velodrome, terus Abu Kuliner, ada komunitas rajut, komunitas batik, dan macam-macam pelaku UMKM di Kota Malang tidak satu, tidak hanya di UMKM saja, tapi banyak sekali. Nah, kemarin kita barangkali bisa melihat launching aplikasi, ya. Ini tidak sekedar panjenengan tahu ada namanya Bakul Pasar Ngalam, ya. Tumbasin itu ada aplikasi yang sudah digagas oleh Kabin UMKM sama web BRI. Jadi s.id pasar apa yang dituju di Doyong gitu ya, atau Pergan atau Tawangmangu ya, begitu.com, nanti akan muncul pasar itu. Begitulah nanti kalau penjenengan lihat Tumbasin atau Bakul Pasar Ngalam gitu ya di Play Store. Nah, itu kami Kabin UMKM Kota Malang ini adalah rumah besar. Ibarat uang ini diisi oleh semua komunitas, termasuk UKOC, termasuk semua komunitas, koperasi, termasuk di sebelah sana ada koperasi Cipol, Citra Kulinema dari Poltek, nanti ITN juga bisa bergabung dan sebagainya, karena ini adalah milik bersama, ya, rumah bersama namanya Kabin UMKM. Untuk apa nih Kabin UMKM Bapak sekalian? Untuk mendampingi pelaku UMKM untuk mendapatkan pertama marketingnya atau pemasaran yang offline biasa saja, tapi online baru inovatif, ya kan? Begitulah kita mengadakan bazar, expo dan sebagainya dalam rangka pemasaran, marketing, ya. Sekarang kita harus offline, kita nih dalam posisi seperti ini terjepit, artinya pandemik ini apalagi transaksi kita dianjurkan untuk di rumah saja. Nah, terus bagaimana pelaku UMKM ini bisa hidup? Maka itu dengan online. Online pun juga dengan alat bayar, ya, pakai bukan non tunai, ya, pakai edisi, pakai kartu kredit, kartu berisi, kartu ATM apa saja bisa. Kemudian bisa alat bayar yang lain seperti Kris, OVO, atau link aja, GoPay, semuanya. Kenapa? Sekarang kita hindari uang, bisa jadi coronanya ini lewat uang itu sendiri, dari tangan ke tangan, dari Mbak Yu Bakul di situ ke Bu ini, Bu itu dan sebagainya, turunannya bisa jadi. Masa harus mempropi uangnya terus, gitu kan? Maka gagasan Kabin UMKM untuk menyelamatkan pelaku UMKM, ya, ini sudah disambut oleh pemerintah daerah. Di Kota Malang tadi baru kami talkshow dengan kepala dinas, dengan BRI, komitmen untuk mendukung move on-nya pelaku UMKM.
terutama setelah di lockdown itu ya, di rumah saja habis modal itu ya. Kemudian terus bagaimana gitu, maka program nanti kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini. Ada nanti BRI nanti akan menyampaikan ya, ada namanya ini ropean aja, ada program KC, kredit cepat ya. Nah, kemudian ada program ada KUR ya, KUR itu 0,2%. Kalau ya artinya tidak tersangkut macam-macam ya, ada checking lah, ada tanggungan yang lain dan sebagainya ya. Saya lihat itu daftarnya sampai maksimal 50 juta 50 juta dalam 3 tahun kalau nggak salah, nanti akan diserahkan BRI ya. Ini gambaran saja, 1.500.000 itu kayak cicilan sepeda motor itu ya, 50 juta bisa untuk. Nah yang kece ini 5 juta paling maksimal. Nah kemudian ada kabar baru ini, tadi saya diajak bicara sama pimpinan wilayahnya. Apa itu? Ada stimulus itu apa? Dana bantuan untuk UMKM. Nanti didata sama pengurus OC ya, siapa namanya, alamat di mana, nomor KTP, usahanya apa, belum pernah mendapatkan BLT atau bantuan pemerintah yang lain ya. Tadi saya tanya Siro katanya 2 juta, lalu gimana gitu ya. Nah Kadin itu fungsinya penyambung kabel tuh, nah perbankan, nah instansi, nah pengusaha. Nah ini untuk apa? Untuk penjaringan semua gitu. Jadi kalau sebetulnya kalau penjaringan dikasih kartu apa namanya member atau anggota Kadin itu bangga ya kan, nanti itu silakan nanti Kadin sama OKOC ya, itu komunitas lewat mana gitu. Karena penjaringan nanti harus kami rekomendasi ya, rekomendasi setelah dari menterinya melihat dan sebagainya, kemudian ya harus ada rekomendasi dari kita gitu. Kalau yang stimulus tadi itu bersifat apa, usulan ya, terakhir besok ya. Makanya ini agak nih, terakhir besok kita harus ngisi yang di WA tadi atau disebarkan, coba diisi dulu, nanti ditata ya, sifatnya tok berhadiah ya, siapa tahu gitu kan. Kan kalau sudah ada dapat dukungan atau sudah dari dapat BLT atau dari pemerintah yang lain ya udah gitu kan, yang belum sama sekali ya, karena dapat pandemi ini pelaku UMKM harus move on ya. Kami terus berusaha untuk ya cari-cari informasi ke perbankan untuk pelaku UMKM ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti harapan kami khususnya di komunitas OKOC ini bisa merencanakan setelah nanti dapat program-program ya pemberdayaan, kalau program KUR atau program pemodalan kecil ini tentunya bukan untuk ganti warung ya. Biasanya warung pojok rujak sekarang ke depot setelah dapat PC ini gitu kan, ini repot gitu kan. Nanti nggak malah. Nah, maka semaksimal mungkin dan akan menjadi kebersamaan. Jangan sampai rapotnya jelek ya. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, nanti dari kerangka sama BRI ya, saya bukan dari petugas BRI karena saya sudah mendapatkan informasi ada program-program yang di HP itu tinggal panjenengan, ada namanya Brilian, nanti Pak Joko sama kepala unit Batu datang ini sudah ada. Ini di sini sudah ada ini, kalau panjenengan belanja apa saja, terus pengeluaran pendapatan itu tertib pembukuan lewat program Berliannya punyanya BRI ini gitu. Panjenengan tinggal simulasi kredit di sini langsung masuk ke rekening jenengan. Ternyata ada program-program yang orang tidak banyak tahu, BRI memberi itu. Nah makanya deket-deket aja dengan BRI gitu kan gitu. Ya, ketika tetangganya nggak peduli, Pak RT nggak peduli, ternyata BRI peduli gitu kan. Gitu. Nah kemudian sekalian banyak program. Untuk sementara yang nanti akan dipaparkan adalah program-program yang bisa mendukung saat new normal ini, untuk kemudian masa normal nanti gitu ya sudah
pendapatan itu sudah luar biasa gitu ya. Ini saat new normal aja sudah macam-macam yang kita, jangan nunggu normal gitu kan. Kami pun menginisiasi aplikasi itu ya, seperti yang saya katakan, bisa masuk di bilik UMKM setelah di-download. Produknya menjadi apa? Ya, boleh nanti berkelompok difoto produknya, kemudian kita masukkan ya ke kantor Kadin di lantai samping ya, ada di brillingnya itu. Jadi kata Kadin nanti akan kita terima ya, atau nanti di istilahnya dikoordinir di OKOJ. Makanya kan fungsinya organisasi atau ketemu seperti ini memudahkan nggak satu persatu. Jadi bisa dimasukkan di aplikasi kita, gitu. Sehingga orang kepingin beli yang dulu pernah dilihat di pameran ini di mana, bisa di aplikasi itu, bisa dimasukkan. Ya, tidak hanya aplikasi pasar saja. Jadi kemarin kok ke pasar kok lah, saya juga jualan di pasar itu, nah, gitu ya. Itu kita beri ruang untuk UMKM itu. Lalu sekalian, kemudian harapan kami adalah setelah ini nanti usai, Bapak Ibu terus kayak Batu dan 10 orang ya dari Batu ya, itu terus ada macam apa ya, paguyuban atau ada tanggung renteng, ada saling mengingatkan atau ya, dan nanti ada program-program yang bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya, ringan gitu ya, seperti angsuran harian ada celengannya gitu. Nanti BRI datang tinggal, karena kuncinya di BRI, ada di drilling atau di ya teras itu yang buka hanya BRI yang bisa. Jadi dia masukkan saja ya di warungnya, di usahanya itu, nanti sudah akan bisa membayar angsuran KC, karena KC itu kalau nggak salah 6 bulan saja itu berbentuk. Nah, sekali lagi, Kadin UMKM itu ada bukan Kadin Industri, jadi Kamar Dagang dan Induk UMKM, bukan Kamar Dagang Industri Indonesia. Ada dua di Indonesia ini Bu, Bapak. Jadi Kadin ini yang menaungi kelompok gendongan, dorongan, kaki lima, termasuk kita semua yang 5M ke bawah itu ada di Kadin UMKM. Nah, sekarang penting sudah tahu kantornya di mall sini, gitu. Untuk apa? Untuk mendapat solusi-solusi informasi. Contohnya, kalau nggak salah kemarin Ibu Lumpia ya, mana itu branding panjenengan, nama-nama yang panjenengan ini ya, kalau belum didaftarkan ya, untuk menjadikan daftar yang lisensi yang sudah berizin ya, nama apa itu biolognya ya, hak paten. Nanti kalau ada orang kabupaten sono atau Batu atau di mana saja nangan dengan nama yang sama dan dia punya hak paten, panjenengan harus dihapus, ganti nama yang lain walaupun sudah terkenal. Nah, ini kan pendampingan Kadin itu mulai dari pemasaran, pemodalan. Ini sudah kita rasakan toh, pemasaran dengan expo, dengan bazar. Kadang kita ada acara apa, kita berikan kesempatan, ada bazar banyak yang datang. Dari komunitas JSM, Jaringan Saudagar Muhammadiyah itu selalu ikut. Dari kelompok Aku Kuliner selalu ikut. Nah, nanti Aku Kuliner juga kita silakan. Kita ada bazar di Brawijaya, kita ada bazar waktu wisuda, kita ada acara ini, silakan tampil gitu kan. Sehingga ini menguatkan informasi ini. Kadang-kadang kita ini nggak tahu informasi ya. Jadi ada pemasaran, ada pemodelan. Ketika sudah sering komunitas, sering ketemu gini kan kita percaya, oh anggota EPOJ, oh anggota komunitas kuliner ini, oh anggota ini, kita bisa tahu persis. Sehingga kita bisa linkkan kepada perbankan ya gitu. Apa permasalahan lagi kawan-kawan UMKM? Permasalahannya A, B, C, D. Nanti akan kita cari jawaban itu. Dengan cara apa? Kita bisa konsultasi dengan dinas, dengan pengusaha, dengan investor dan sebagainya. Ya, kalau kita kumpul-kumpul seperti ini akan ketemu inovasi-inovasi, ide-ide baru. Jangan konvensional asiku kok, gitu kan? Kenapa nggak ada ide-ide baru? Karena pemasaran itu nggak hanya jualan online sama di tempat itu saja, bisa jadi dengan macam-macam. Nah, saya yang terakhir
punya partner pengusaha besar, yaitu ayam potong halal, RPA halal. Dari mana? Dari Bogor. Itu teknologi dari Jerman. Dia jualnya bukan jual ayam hanya, tapi jual protein. Karena cara penyembelihannya benar, teknologi benar, kemudian ya, sehingga ayam ini tidak kehilangan protein. Kalau panjenengan beli di pasar Radang atau pasar yang lain, lihat tekstur ayam itu kalau sudah biru itu jangan dibeli. Ya, kenapa? Bisa jadi cara penyembelihannya salah atau itu bangkai, ya, dan tidak didoain lagi, ya kan? Nah, itu sangat berpengaruh, gitu, sangat berpengaruh. Nah, hal-hal seperti itu rasa akan berbeda, gitu. Kok gak enak sih gini? Gitu. Jangan lagi gitu, kambing sebagai korban, ya, kalau nyembelihnya salah, lengur, ya kan? Gitu. Tapi kalau penjelasannya benar, enak, gak bau, gak amis, gak lengur, gitu. Itu semuanya ada teknik-tekniknya, gitu. Ayamnya tadi saya berikan, lalu ternyata ditangkap sama Gresik, Surabaya, sama Sidoarjo. Dia bikin ayam namanya ayam bonek, gitu ya, gebrak bonek, gitu kan. Ya, akhirnya bikin boot itu yang bisa dirangsel gitu ya, pakai. Jadi bikin boot itu dirangsel bisa pindah-pindah. Kalau ada event dirangsel sana, buka boot gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian yang mungkin pelaku UMKM yang kuliner dengan ayam, ya kan, bisa kerjasama dengan kita. Kami kan support. Yang paling mudah Pak, nyaur ngamek, ya. Nyaur ngamek gimana? 3 hari bayar, 3 hari bayar. Kan anak dijual dulu dong. Itu fungsinya ketemu Kadin begitu, ya. Gitu. Nah, Kadin adalah rumah induknya pelaku UMKM, gitu. Jadi banyak hal yang kita belum tahu jadi tahu, terobosan yang kita tidak pernah kenal jadi kenal, gitu ya. Kalau mungkin penjenengan semua ada bisnis baru